Berbagai media asing ternyata juga turut menyorot pertandingan penentu satu tiket menuju Olimpiade antara Indonesia versus Guinea. Bahkan beberapa media asing turut membela Indonesia yang dianggap dirugikan oleh sejumlah keputusan wasit yang nampak berat sebelah. Tidak hanya disayangkan banyak media mancanegara, bahkan saking geramnya, saat Sintayong diganjar kartu merah oleh wasit. Saat momen itu, hampir saja seluruh supporter ikut keluar dari stadion meninggalkan pertandingan. Bahkan kejadian itu benar-benar di hadapan Presiden FIFA Gianni Infantino, yang mana dia juga ikut menyaksikan kronologi jalannya pertandingan yang terlihat banyak keputusan wasit yang salah dan kerap merugikan Indonesia. Karena memang sempat dikatakan bahwa Hernando bilang, kami waktu penalti kedua sempat mau walk out untuk keluar lapangan, tapi anak-anak menunjukkan sikap yang positif. Itu Pak, hebat juga ya anak-anak ini, mereka tetap ini yang saya bilang, padahal makanya, sebenarnya bisa dibilang drop banget ya. Dan ini anak-anak muda yang saya bilang, makanya kalau tadi Tosi tanya apa review fisik dan mental, bayangkan mental udah segini tebelnya aja masih, ya itulah memang tidak mudah. Dan ini generasi emas kita yang harus kita rawat, kita pupuk dalam situasi yang jelek, kalah dan bagus. Coach STW juga waktu sudah kena kartu merah kan lama tuh nggak mau meninggalkan. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Erik? Ya, dia menunjukkan gestur dia nggak mau keluar lapangan. Ya, dan maksudnya bukan keputusan yang tepat gitu. Itu menegangkan sekali Pak Erik. Iya, buat kita yang di sana lebih tegang lagi, ya kan. Ya kalau Rossi tahu suasana di stadion itu supporter Indonesia udah keluar kata-kata dari A sampai Z gitu. Tinggal ditulis aja gitu. Ya saya kecewa, ya kita akan, ini kan ada Kongres FIFA di Bangkok tanggal 16-17, saya akan juga bicara beberapa dengan eksekutif di FIFA, ya perlu ada perbaikan. Sampai kemudian Soal wasit ini, tim anak-anak cerita, para pemain kita cerita bahwa Coach ST menangis juga. Pak Erik juga ikut memiliki perasaan yang sama dengan semuanya dengan perlakuan wasit. Mereka yang luar biasa dengan prestasi, ya makanya kan saya kan bicara mereka jangan nangis, tegak kepala, saya hormatin aja mereka karena luar biasa gitu. Kayak apa Pak waktu itu situasi emosi teman-teman? Ya mereka nangis semua lah. Gitu. Kayak karena mereka ingin tahu sebenarnya kita bisa lebih gitu. Pak Erik sendiri berkaca-kaca loh, saya lihat mengingat waktu terakhir menceritakan pengalaman ini. Istad kan belum tentu kejadian lagi, ya kan? Kan kalau kita persiapkan Olimpiade berikutnya kan masih, nah talentnya mana? Kan nggak mudah. Ini yang U20 aja sekarang kita sedang siapkan. Kemarin uji coba sama China 2 kali, sama Uzbekistan, sama Thailand. Sekarang kita lagi mau kirim ke Prancis juga. Ini di sebuah turnamen U20 kita, satu pool sama Italia, Panama, Ukraine. Gak apa-apa Pak Erik, ketum PSSI juga boleh menunjukkan rasa sedih. Iya sedih dah. Saya ikut bisa merasakan sih, apalagi kita dapat gambar bagaimana Coach ST merangkul semua pemain dan di situ semua mereka bertangis-tangisan. Tidak ada yang lebih menyakitkan kalah ketika memang diperlakukan tidak adil ya. Ya. Parah sih Mas, itu kacau. Mungkin baru pertama kali saya lihat pelatih timnas Indonesia menangis ya Mas, karena dia terharu. Kita kan sempat waktu penalti kedua itu sempat mau walk out ya, kalau keluar gitu kan, WO gitu kan. Tapi anak-anak menunjukkan sikap yang positif ya, kita mau bermain, dan alhamdulillahnya itu nggak terjadi gol, dan kita sayangnya juga nggak bisa balas gol itulah yang kita pikirin dulu. Di luar dugaan, buntut dari pertandingan yang begitu krusial yang mempertemukan dua konfederasi sepak bola Afrika dan Asia untuk memperebutkan satu tiket terakhir Olimpiade 2024. Saking pentingnya pertandingan tersebut, bahkan sejumlah tokoh dunia juga ikut menyaksikan langsung laga penentu itu. Presiden Komite Olimpiade Prancis,
ternyata juga ikut menyorot dan mengecam buruknya keputusan wasit Francois Letexyer, yang memimpin pertandingan antara Indonesia versus Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Presiden Komite Olimpiade Prancis, NOC, yakni David Lapartien, ternyata juga menyaksikan pertandingan krusial antara Indonesia kontra Guinea. Ia menyesalkan hal itu, sebab wasit tersebut, ia telah membuat gaduh dan membuat malu negaranya, yang mana dia bertugas tentu dengan membawa nama negara. Pertandingan yang memperebutkan satu tiket playoff Olimpiade Paris 2024 ini, dimenangkan oleh timnas Guinea, dengan gol tunggalnya melalui hadiah tendangan penalti. Keputusan wasit Francois Letexyer dengan memberikan hadiah penalti mendapatkan kecaman dari Presiden Komite Olimpiade, NOC Prancis, yakni David Lapartien. Ia baru menyadari, ternyata benar, sangat banyak keputusan wasit memalukan itu yang sangat merugikan salah satu tim calon peserta Olimpiade. David Lapartien merasa penasaran. Ia sedang menyelidiki hasil pertandingan Indonesia kontra Guinea yang dipimpin oleh Francois. Selain karena kekalahan yang tidak seharusnya itu terjadi sebab buruknya kepemimpinan wasit, bahkan permainan timnas Indonesia mendapatkan pujian dari banyak pihak. Indonesia disebut layak bersaing di kancah dunia. David Lapartien menilai, para pemain Indonesia memperlihatkan gaya permainan sepak bola yang berbeda dan baik. Selain itu, mental pemain muda Indonesia juga sangat baik. Bahkan dari segi mental, berbagai media bahkan pelatih Guinea Kaba Diawara sendiri mengakui, mental pemain Indonesia sedikit di atas pemain kami. Maka dari itu, kami sengaja memanggil beberapa pemain yang berkompetisi di Eropa yang memiliki pengalaman tinggi untuk memberikan motivasi para pemain lainnya. Kekalahan Indonesia, sekaligus mewakili Konfederasi Sepak Bola Asia. Kekalahan mereka disebabkan satu gol dari hadiah penalti yang dianggap salah dalam mengambil keputusan terlalu cepat, namun justru fatal. Akibat keputusan dan kinerja wasit yang cenderung berat sebelah, mengakibatkan ofisial, serta pelatih timnas Indonesia Sintayong harus terus-menerus melakukan protes sepanjang pertandingan dengan wasit Prancis Francois. Akibat dari kerapnya Sintayong melakukan protes, wasit itu merasa jengkel dan akhirnya wasit memberi kartu merah lalu diusir paksa untuk pergi dari pinggir lapangan oleh wasit tersebut. Sintayong dilarang mendampingi anak asuhnya. Sintayong dibawa menjauh dari lapangan, dengan dikawal oleh petugas keamanan stadion di Prancis. Atas kepemimpinan wasit yang dianggap sangat buruk itu, membuat Sintayong murka terhadap banyaknya keputusan wasit yang bahkan selalu merugikan Indonesia, namun selalu menguntungkan Guinea. Bisa dikatakan, apa yang menjadi pelanggaran bagi Indonesia, namun tidak bagi Guinea. Bukan hanya dari segi pelanggaran saja, seluruh faktor kepemimpinan wasit Prancis itu selalu membuat keputusan yang merugikan pihak Indonesia. Bahkan dua kali wasit Prancis itu memberikan hadiah penalti untuk Guinea, yang mana kedua penalti itu jika disimak ulang, tentu keputusan wasit akan semakin memperlihatkan kesalahannya dalam mengambil keputusan. Dan hal itulah yang disayangkan banyak pihak. Wasit terlalu mudah menganggap apapun menjadi pelanggaran bagi Indonesia, namun tidak untuk sebaliknya. Sepanjang pertandingan dari babak pertama hingga selesai, keputusan wasit Prancis itu selalu merugikan Indonesia, dengan skor akhir 1-0 untuk Guinea, dengan gol tunggal melalui penalti yang mana penalti itu juga dipertanyakan. Bahkan, Presiden AFC Salman bin Ibrahim serukan pertandingan Indonesia kontra Guinea itu kotor, wasit Prancis itu curang dan merugikan Konfederasi Asia. Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa menilai wasit asal Prancis condong sebelah. Terlihat dari awal pertandingan, wasit berat sebelah. Keputusan wasit yang patut digugat itu, secara tidak langsung memenangkan Guinea, namun dengan modus penengah lapangan. Demi meningkatkan kualitas wasit berlisensi FIFA, Presiden FIFA Gianni Infantino menyikapi secara bijak, akan mengoreksi kembali wasit yang memiliki riwayat buruk dalam memimpin pertandingan penting. Indonesia mendapatkan hukuman tendangan penalti oleh wasit Francois. Wasit beralasan, Witan Sulaiman menjatuhkan striker Gini Al-Ghasim pada menit ke-28. Keputusan wasit menuai kontroversi dari berbagai pihak, mengingat saking penting dan krusialnya pertandingan itu, bahkan seluruh tokoh penting berada di sana, dan menyaksikan langsung laga penting itu. Perebutan satu tiket terakhir menuju Olimpiade, banyak yang menilai wasit yang memimpin pertandingan penting itu, dengan bangganya memperlihatkan kinerja buruknya di hadapan para tokoh penting. Dalam tayangan ulang,
Penyerang Guinea Al Gassim berlari dengan cepat yang justru menghampiri Witan. Bahkan diulang-ulang sekalipun, tidak ada sama kali gerakan pelanggaran yang dilakukan Witan. Dan justru sebaliknya, ada dua kemungkinan di sana, Al Gassim yang justru menyenggol bagian tubuh Witan, atau Al Gassim yang menjatuhkan dirinya sendiri. Pada tayangan ulang, terlihat sangat jelas, pemain Guinea itu yang justru berlari mendekati Witan. Padahal Witan sendiri tidak melihat pergerakan pemain Guinea itu. Ada juga kemungkinan lain, justru Al Gassim yang datang menyenggol Witan namun dia yang justru terjatuh. Dan kemungkinan lainnya lagi, terlihat jelas, gestur tubuh Al Gassim menjatuhkan dirinya sendiri. Dari tiga kemungkinan itu, seluruhnya adalah kesalahan pemain Guinea itu sendiri. Dan tidak ada faktor kesalahan yang disebabkan Witan. Dalam tayangan ulang yang cukup jelas Witan bahkan hendak menahan diri agar tidak bersenggolan dengan Al Gassim yang justru berlari menghampiri Witan. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan mengatakan dalam artikelnya, Indonesia kembali dikalahkan wasit. Di babak playoff Olimpiade Paris 2024, Indonesia versus Guinea, wasit dengan mudah menghukum para pemain Indonesia dalam segala hal. Bahkan memberikan 2 kali hadiah penalti pada Guinea, yang mana penalti itu juga dipertanyakan kebenarannya. Menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, dia melihat keputusan wasit itu agak terlihat aneh, dan nampaknya terindikasi berat sebelah. Dari sudut penglihatannya, tidak ada sedikit pun gerakan pelanggaran yang dilakukan pemain Indonesia. Namun justru sebaliknya, jika itu disebut pelanggaran, justru sebaliknya, pemain Guinea lah yang seharusnya mendapat kartu, sebab dia melakukan diving. Pada saat mengejar bola, justru pemain Guinea yang berlari mendekati pemain Indonesia lalu menyenggol. Kejadian itu begitu cepat, lalu dia terjatuh di kotak penalti. Nampaknya pemain Guinea terlihat sengaja menjatuhkan diri di dalam kotak penalti. Andai saja dia memang murni terjatuh, tetap pemain Guinea yang salah, karena dia yang datang dan menyentuh pemain Indonesia. Dia datang berlari begitu cepat dan menutup pergerakan pemain Indonesia dari depan. Namun justru dia yang jatuh. Banyaknya kecaman dari berbagai pihak, bahkan Komite Olimpiade Prancis merasa malu menyaksikan pertandingan itu, yang mana dipimpin oleh wasit yang juga berasal dari Prancis. Apalagi setelah video tayangan ulang itu beredar di berbagai negara, membuat semua mata terbuka. Jika memang benar, wasit Prancis itulah biang dari permasalahan dari hancurnya sportivitas pertandingan penting antara Indonesia versus Guinea, yang mana ofisial dan pelatih Indonesia tentu melakukan hal yang wajar jika mereka melakukan protes. Bagaimana tidak, dari awal hingga akhir, dengan sejumlah keputusan yang salah dan merugikan itu, tentu pihak Indonesia akan merespon keputusan salah wasit tersebut. Namun wasit justru memberi kartu merah Sintayong. Tidak hanya itu, bahkan dari segi tambahan waktu di babak kedua, yang mana waktu itu sangat banyak yang tersita, terhitung lebih dari 14 menit waktu yang tersita di babak kedua. Namun wasit hanya menambahkan 8 menit waktu tambahan, yang mana di babak kedua, Indonesia terus menggempur pertahanan Guinea. Tentu hal itu semakin memperlihatkan bahwa wasit itu memang memihak Guinea. Dari banyaknya media yang mengulas kecurangan wasit Prancis tersebut, petinggi Komite Olimpiade Prancis dan Presiden FIFA menyayangkan hal itu, dan akan semakin berbenah dalam menentukan pilihan wasit yang berlisensi FIFA dalam turnamen penting lainnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.